Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-32 sampai 33. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Judul renungan kita hari ini adalah mencerminkan kasih Tuhan Yesus. Sahabat suara kasih, perkataan Tuhan Yesus ini terasa menamparkan kita. Apalagi buat kita yang seringkali hanya ingin baik ke orang yang juga baik ke kita. Kita bilang aku ramah kok, tapi biasanya cuma ke orang yang senyum duluan. Kita bilang aku murah hati, tapi kadang hanya ke teman dekat. Dan kalau ada orang yang menyebalkan, ngomong kasar, atau tidak sopan, kita berpikir, wah susah banget buat tetap baik. Tapi Tuhan Yesus di ayat ini sedang mengajarkan standar yang jauh lebih tinggi. Dari sekadar membalas kebaikan dengan kebaikan, dunia pun bisa melakukan itu. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan pun ngerti prinsip kamu baik, saya baik, jadi sebagai anak-anak Tuhan. Apa bedanya kita kalau standar kita sama seperti dunia? Tuhan Yesus mengajak kita melampaui reaksi alami, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kedengarannya berat, pasti, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Berbuat baik ke orang yang tidak pantas menerimanya, itulah kasih yang sejati. Itu yang Yesus lakukan ke kita. Waktu kita masih berdosa, Dia tidak menunggu kita berubah dulu baru kasih anugerah. Dia langsung mengasihi. Sahabat suara kasih, tantangan buat kita sekarang adalah, apakah kita bisa tetap sabar ke orang yang menyebalkan, tetap ramah ke orang yang bersikap cuek pada kita, tetap memberi ke orang yang tidak bisa membalasnya. Kalau kita hanya baik ke orang yang menyenangkan, itu bukan kasih yang radikal. Itu hanya respons normal. Marilah kita renungkan, tapi saat kita memutuskan untuk tetap baik meskipun disakiti, tetap sabar meski disalahpahami, dan tetap mengasihi walau tidak dihargai, disitulah kita sedang mencerminkan kasih Kristus yang sebenarnya. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu melakukannya buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita berdoa, segala pujian syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, yang telah mengajarkan kami pentingnya menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dosa dan kejahatan timbul dari hati manusia. Dan kami tidak ingin hati kami dikuasai oleh hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi dalam hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghuburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami, untuk selalu sesuai hidup kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu, yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kebutuhan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar buat setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kebaikan kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.